Nah, kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama. Anugerah pemeliharaan Tuhan. Setiap kita percaya, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Seluruh keberhasilan kita, seluruh keeksisan kita, seluruh yang diizinkan Tuhan, suka duka dalam kehidupan kita, semua ada dalam tema kedaulatan dan anugerah Tuhan. Nah, di dalam bagian ini, maka kita akan mendalami satu pertanyaan yang tadi saya katakan. Dari mana Yosia mengenal Tuhan? Jikalau ada jeda waktu 57 tahun. Alkitab mengatakan Yosia umur 8 tahun menjadi raja. Wah, bayangkan saudara, umur 8 tahun kita lagi apa? Dan bayangkan dia bisa mendapatkan anugerah 31 tahun. Dan di sini saudara kita menganggap pasti anak kecil tidak akan mampu memimpin satu kerajaan yang besar seperti itu. Umur 8 tahun. Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jangan kau halangi anak itu untuk datang kepadaku. Justru hati seperti anak inilah yang akan memiliki kerajaan surga. Berarti di dalam bagian ini, secara nilai ketetapan Tuhan, anugerah untuk memimpin Yehuda adalah Yosia umur 8 tahun. Tapi mungkin orang-orang pada saat itu pasti bisa protes. Adakah anak raja daripada Amon yang lebih dewasa secara umur? Dia masih kecil, jangan kita setuju. Dia masih anak-anak, masih sifatnya sangat-sangat manja. Nah, di dalam bagian inilah saudara, jikalau kita melihat ada kedaulatan Tuhan dan ketetapan Tuhan, kekhawatiran manusia, ketakutan manusia bisa dikalahkan dengan rencana Tuhan untuk mengadakan reformasi melalui Yosia. Nah, di dalam bagian ini kita tahu bagaimana Amon menyembah banyak Baal. Bagaimana kakeknya juga yang memerintah selama kurang lebih 55 tahun dan Amon 2 tahun. 57 tahun juga menyembah Baal. Pertanyaan kita tadi adalah, bukankah Hizkia yang 29 tahun memimpin Yehuda sangat takut akan Tuhan? Mengajarkan doktrin-doktrin yang benar tentang Taurat. Pertanyaannya, ya, kenapa hal ini tidak berdampak kepada Manase? Hal yang sama juga ada misteri, dari Manase ke Amon, tiba-tiba Yosia garis lurusnya sama dengan Hizkia. Dari mana anugerah itu? Dari posisi ini saudara mungkin kita bertanya, kalau begitu belum tentu ya kalau papa mama takut Tuhan, anak akhirnya takut Tuhan juga. Kalau melihat dari garis sejarah Hizkia ke Manase. Kalau begitu kita juga jangan cepat untuk sedih. Ternyata orang yang kita kenal, yang mungkin dia penjahat, tidak hidup bagi Tuhan. Mungkin saja nanti anaknya akan menjadi mutiara iman seperti Yosia. Pertanyaan kita, bagaimana dengan Ulangan 6? Bagaimana dengan Mazmur 127? Bukankah sejarah titik kairos iman merupakan janji Tuhan yang akan menjadi benang merah untuk setiap keturunan anak-anak Tuhan? Tetapi saudara pertanyaannya, apakah ini janji langsung secara otomatis mekanisme terjadi untuk keluarga Kristen? Ternyata saudara, kalau kita membaca mengerti daripada seluruh ajaran Pentatiuk. Nah, di dalam bagian ini saudara, ternyata janji Tuhan tidak mungkin langsung digenapi secara mekanisme, secara langsung di mana peran manusia tidak ada. Ternyata Alkitab mengajarkan, Ulangan 6 berkata-katalah selalu kepada anakmu. Dimanapun kau berada, dalam situasi apapun, firman Tuhan kepada anakmu. Entah pada waktu engkau makan, di dalam perjalanan, baru bangun, jangan lupa katakanlah firman Tuhan berulang-ulang. Berarti dalam bagian ini,
Ada tanggung jawab orang tua dalam pendidikan iman kepada anak setiap hari. Ada metode pengajaran yang menyenangkan kepada anak setiap hari. Ada waktu yang diisi untuk berdialog soal Tuhan setiap hari. Nah, di dalam bagian inilah kita tidak mencatat. Hizkia menjadi orang yang sungguh-sungguh juga fokus dalam pendidikan iman kepada anak-anaknya. Sehingga di dalam daripada bagian model dan karakter seseorang, di dalam Alkitab dikatakan ada orang baik, ada orang benar, ada orang bijaksana. Hizkia masuk sebagai orang yang baik karena moralitas. Secara benar dia takut akan Tuhan, dia tidak melakukan dosa. Dia hidup dalam kebenaran. Tetapi secara nilai bijaksana dalam pendidikan iman kepada anak ini belum kelihatan. Dan ternyata nyata melalui buahnya. Jadi di sini kita bisa melihat, saudara, ada orang memainkan peran pada waktu dia menjadi ayah dan ibu, dia menjadi orang baik. Tapi Alkitab mengatakan tidak cukup kamu menjadi orang baik, bertanggung jawab dalam hal ekonomi untuk anak-anakmu. Bertanggung jawab untuk soal akomodasi dan fasilitas untuk seluruh keluargamu. Jikalau engkau tidak menjadi orang benar di mata Tuhan dan benar dalam kacamata masyarakat. Tetapi Alkitab melihat lagi bagaimana kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh bijak. Dan Daud setelah dia bertobat, dipuji oleh Tuhan karena dia bukan saja menuntut hidup benar. Karena dia tahu sekali dia sudah berdosa di hadapan Tuhan, berzina dengan Batseba. Maka melalui pertobatan itu dia sadar, menjalankan hidup benar itu memang baik. Tapi itu belum cukup jikalau aku tidak berdampak. Itu tidak cukup jikalau aku tidak membuat akan generasiku menjadi generasi yang penerus iman yang baik. Maka Daud ada kegagalan di masa dia tua. Anak-anak dia terlepas seperti Absalom. Terjadi hal-hal pembunuhan, pemerkosaan antara hidup satu keluarga. Tapi setelah melalui peristiwa pembaruan Tuhan kepada Daud, maka Daud mengerti sekali apa artinya hati yang hancur. Apa artinya mengoyakkan diri ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Dan disitulah dia berkomitmen setelah anak dalam kandungan Batseba itu meninggal. Untuk ada satu nilai pembaruan. Dan ternyata anak yang dilahirkan daripada Batseba, Salomo, menjadi anak penerus iman. Jadi di dalam bagian inilah saudara, kita menjadi orang tua, tuntut dirimu menjadi orang baik. Tetapi tuntut dirimu menjadi orang yang benar di mata Tuhan dan benar dalam kacamata manusia. Tetapi yang ketiga, tuntut dirimu menjadi orang yang bijaksana dalam mendidik orang di sekitarmu dan orang di luar. Kenapa ini penting, saudara? Karena panggilan kita sebagai anak Tuhan adalah mengajar. Roh Kudus turun hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Pentakosta. Tugas dia adalah mengedukasi kita. Untuk kita mengerti kebenaran, untuk kebenaran itu kembali kita ajarkan kepada orang lain. Ini berarti menunjukkan kepada kita apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga. Pergilah, beritakanlah Injil, dan ajarkanlah mereka. Ajarkanlah mereka. Ada poin di mana setiap anak Tuhan itu hidupnya adalah sebagai pengedukasi, pengajar. Jadi tidak cukup jikalau kita pencerah moral, tidak cukup, saudara. Tapi bagaimana kita bisa mengubah cara pandang orang melihat Tuhan, melihat diri, melihat hari-hari di depan. Dan bagaimana mencerahkan nilai tanggung jawab seseorang dalam nilai tanggung jawab kepada Tuhan. Karena hidup punya nilai akhir zaman.